berhukum Islam. Sebelum kita melanjutkan seperti biasa, kita memulai dengan membaca doa. Ini ya, yang mungkin untuk membacakan, silakan mungkin teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk keselamatan kita hidup di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kalian sukses dunia dan akhirat. Baik anak-anak sekalian, Bapak absensi dulu ya. Yang pertama Intan. Asmiranda. Oke, Salman. Masih ingat pelajaran kita yang terdahulu? Apa pelajaran kita yang terdahulu? Kewajiban menuntut ilmu. Alhamdulillah masih ingat ya apa yang kita pelajari yang terdahulu itu. Sebelum kita melangkah, Bapak ingin melakukan menginterview dulu nih beberapa orang ini, apakah masih ingat hukum menuntut ilmu itu? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, mohon berdiri ya. Hukum menuntut ilmu faktor-ain. Menurut hukum faktor-ain, jika itu sebagai dasar menjalankan suatu kewajiban agama atau kegiatan, maka sebagai contoh ilmu masjid atau pengetahuan atau untuk seseorang yang bekerja di bidang tertentu, dia wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan bidangnya agar pelajarannya baik dan terhindar dari kesalahan dan kesempatan. Oke, kita berikan aplaus dulu. Kira-kira itu sudah paham ya? Selain fardu ain ada lagi nggak? Oke, pergi. Ya, Bapak menjelaskan jadi itu fardu kifayah. Oke. Misalnya itu seorang kesehatan. Jadi di sebuah wilayah lingkungan itu wajib ada seorang yang mengerti tentang ilmu kesehatan. Nah, jika sudah ada, maka orang lain akan dulu dan hapus karena dari laksanakan. Oke, hapus lagi juga. Ini sudah paham ya bahwa menuntut ilmu itu ada kewajiban, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Dan itu juga yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'uluddin, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban apabila ilmu itu menyangkut kepentingan pribadi kita, baik itu kepentingan untuk melaksanakan ibadah kita, hubungan kepada Allah, ataupun menjalankan kewajiban-kewajiban kita secara pribadi terhadap orang lain. Kewajiban menuntut ilmu itu sifatnya umum, kepentingan umum. Itu menjadi fardu kifayah. Apabila sudah ada yang menjalankan, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. Artinya yang lain tidak diwajibkan lagi. Contohnya kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya'uluddin itu ilmu tib wal hisab, ilmu kesehatan dan ilmu matematika. Di dalam pelajaran kemarin juga kita belajar tentang ilmu tajwid, baca Al-Quran, hukum membaca Al-Quran. Di dalam surah Taubah ayat 122 itu, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Nun mati ketemu Pak, ada yang tahu hukum bacaannya? Oke, silakan Wila ya namanya. Jadi bacaan yang kedua itu ada hukum bacaan ifa, di mana nun sukun bertemu dengan huruf ifa yaitu fa. Fa ya. Ya, dan huruf ifa itu ada 15. Oke. Apa hukum ifa itu dibaca seperti apa? Sama-sama. Sama-sama. Hurufnya tadi berapa? Ada 15. Oke, masih ingat? Masih. Apa saja? Ada ta, jim, dal, zal, zaid, sa, sya, so, do, fa, ka. Oke, 15. Kita berikan
kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 3 di dalam paradigma yang dirumuskan oleh para ulama. Yang pertama, di situ ada Al-Quran, di situ ada Al-Hadis, dan di situ ada ijtihad. Apa itu Al-Quran? Bagaimana fungsi Al-Quran? Bagaimana fungsi Al-Quran? Apa itu Al-Hadis? Bagaimana kedudukan Al-Hadis, fungsi Al-Hadis dalam sumber hukum Islam, dan juga ijtihad. Maka kita akan melakukan proses pembelajaran dengan metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Kalian akan dibagi dalam kelompok kecil sesuai dengan tema. Karena 3 maka satu kelompok 3 orang. Dan 3 orang itu membagi tugas masing-masing bertanggung jawab terhadap materi-materi itu. Ada 3 orang, misalnya yang nomor 1 aku membahas Al-Quran, kamu Al-Hadis, kamu ijtihad. Nanti setelah kalian sudah paham masing-masing di kelompok ahli itu, kalian kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan tentang apa yang telah dipelajari di kelompok ahli. Paham ya? Setelah itu, setelah kalian menjelaskan kepada teman, dalam artian kalian jadi guru lah di kelompok 3 orang itu. Satu orang jadi guru tentang Al-Quran, satu orang jadi guru tentang Al-Hadis, satu orang jadi guru tentang ijtihad, agar semuanya paham. Agar semuanya paham tentang 3 topik yang kita bahas ini. Nah, setelah paham semuanya, lalu kita minta salah satu kelompok untuk presentasi tentang pemahamannya tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Oke? Oke, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Satu kelompok 3 orang. Oke? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Siapa yang mendalami tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Siapa yang bertugas sebagai mendalami Al-Hadis di dalam sumber hukum Islam? Siapa yang menjadi penanggung jawab menelaah ijtihad di dalam hukum Islam? Sudah ada? Kalian membahas tentang fungsi dan kedudukan. Kelompok ahli Al-Quran membahas tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran dan seluruh berbagai macam bentuknya. Yang kedua, fungsi dan kedudukan Al-Hadis dan semua varian yang ada di dalamnya, mulai definisi, pembagian hadis, sama dengan Al-Quran, mulai definisi Al-Quran itu nama-namanya apa saja, fungsinya seperti apa, kedudukan dalam menentukan hukum dalam Islam seperti apa. Nah, itu yang kalian kerjakan sama juga di dalam tim ahli ijtihad, mulai definisi dan lain sebagainya itu dipelajari. Oke? Oke ya? Oke, silakan untuk menelaah dan mendalami masing-masing
topik yang kalian miliki. Oke ya? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Yang bisa ngomong saja. Ini masih Oke, selesai ya. Kelompok ahli sudah selesai untuk tim ahli di pembahasan Al-Quran. Sudah paham semuanya ya? Al-Hadis? Oke, ahli ijtihad? Oke. Selanjutnya kalian kembali ke kelompok yang tadi, yang 3 orang satu kelompok, dan kalian saling bertukar ilmu. Yang Al-Quran menjelaskan tentang Al-Quran fungsi kedudukan, bagaimana Al-Quran memproduksi hukum dan lain sebagainya kepada yang lain. Begitu juga kelompok ahli yang mendapat tanggung jawab menelaah tentang hadis, menjelaskan ke temannya dan seterusnya ya. Silakan kembali ke kelompoknya. Dua kelompok yang temannya menjelaskan ke temannya, ya. Terus dua kelompok lah yang terus, ya. Ya. Oke, sudah ya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pendalaman kalian tentang materi ini, Bapak minta 1 orang lah untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Syarif, perwakilan dari kelompok 4. Sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril ditulis dalam Quran. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Kalam Allah, isinya murni bersumber dari Allah. Ketiga, kitab
melalui malaikat Jibril, penyampaiannya melalui malaikat Jibril ditulis dalam mushaf, dikumpulkan dalam satu mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir setiap ayat Al-Quran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada banyak orang. Terakhir, membacanya bernilai ibadah. Jadi baca Al-Quran bagian dari perintah agama dan bernilai ibadah. Oke, kita berikan aplaus. Terima kasih Alhamdulillah untuk presentasinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya pelajaran ini. Silakan dulu kembali ke kelompoknya. Oke, sebelum kita melakukan refleksi dan review, ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Tapi ya, silakan. Pertanyaan saya, kenapa Quran diturunkan dengan berangsur-angsur? Oke, kita berikan aplaus dulu pada kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk manusia dan menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Oleh itu, kenapa dia berangsur-angsur? Untuk menjawab problem-problem yang ada di zaman itu. Ada orang misalnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti perzinahan, turunlah ayat tentang zina. Ada misalnya sahabat ketika sholat waktu mabuk, gitu, turunlah ayat larangan jangan sholat ketika mabuk, dan seterusnya. Jadi kenapa berangsur-angsur? Salah satunya untuk menjawab problematika yang ada di masyarakat Arab zaman Nabi saat itu. Oke, paham ya? Oke, yang selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ya, Pak. Oke, silakan. Kenapa hadis itu ada yang sahih, hasan dan dhaif? Kenapa hadis itu ada yang sahih, hasan dan dhaif? Oke, kita berikan waktu juga ke Salma ya. Hadis itu sebenarnya zaman Nabi tidak ada definisi. Pokoknya apa yang dari Nabi itu hadis. Tidak ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, itu zaman Nabi tidak ada. Nah, belakangan ketika terjadi fitnah di mana-mana, orang sembarangan ini dia Nabi, ini kata Nabi, ini dari Nabi, seperti ini yang dilakukan Nabi. Lalu itu diverifikasi. Ada katanya ini dari Nabi, oh ternyata yang mengetahui itu hanya beberapa orang. Hanya beberapa orang, berarti kategorisasinya hasan. Paham ya? Jadi hadis dhaif itu bukan hadisnya yang salah, tetapi yang menyampaikannya yang dilakukan, apakah dia jujur atau tidak. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri, saya ingin minta satu orang deh untuk memberikan evaluasi dan refleksi tentang pembelajaran kita ini. Ada yang ingin memberikan evaluasi? Silakan. Oke, silakan. Metode pembelajaran Bapak yang seperti ini sangat menarik dan sangat mudah untuk dipahami. Oke, kita berikan aplaus dulu. Mungkin itu saja ya sebelum kita mengakhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan ini juga bisa mengantarkan kita pada memahami ilmu-ilmu dan informasi yang kita dapatkan itu sesuai dengan bagaimana kita mengaktualisasikan cara para ulama dulu mengaktualisasikan hadis itu. Sekarang kan hoax banyak ya, informasi bohong itu banyak. Bagaimana kita menakar bahwa informasi ini baik, benar, dan bermanfaat? Cara ulama mendefinisikan hadis itu, dia harus kredibel.
bersumber dari yang jelas, dia tidak bertentangan dengan akal pikiran kita, dan juga tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lainnya. Jadi seperti itu agar kalian bisa menjalani kehidupan ini secara baik dan benar.